Shalom Bapak Ibu Saudara semua, bagaimana kabarnya? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tetap berada dalam kondisi yang sehat dan kita harus tetap bersemangat di dalam mengikut Tuhan. Bapak Saudara, sungguh bersyukur di pagi hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 6 ayat 44 yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapak Saudara, banyak orang di dunia ini berpikir bahwa dengan usaha mereka sendiri mereka bisa mencari Tuhan. Ada beberapa orang di dunia yang berpikir bahwa dengan beribadah dan bersedekah atau beramal mereka bisa mencari Tuhan. Ada yang berpikir bahwa dengan berbuat baik, mereka bisa mencari Tuhan. Ada juga yang berpikir bahwa dengan mengosongkan dirinya dan menderita, mereka bisa mencari Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa manusia yang terbatas ini, lalu tinggal di dunia yang berdosa ini, mencari Tuhan yang tidak terbatas, yang tinggal di surga, yang tidak ada dosa dan celah di sana? Apakah bisa? Firman Tuhan hari ini jelas mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, dapat datang kepada Tuhan, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Tuhan kalau dia tidak ditarik oleh Tuhan sendiri. Bapak Saudara, apa maksudnya makna dari ditarik oleh Bapa? Nah, untuk memahami perkataan Yesus ini kita perlu memahami konteks peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Ya. Jadi konteksnya pada waktu itu adalah Yesus sedang mengajar di sinagoga. Dan ketika Yesus mengajar, dikatakan ada orang-orang yang bersungut-sungut. Ya, dan itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka tidak terima ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Dan mereka berpikir, siapa sih dia? Siapa sih? Kami tahu orang tuanya. Kami tahu dia semenjak kecil. Bagaimana dia bisa mengatakan dia turun dari surga? Orang-orang Yahudi bersungut-sungut dan tidak dapat menerima Yesus. Tuhan Yesus lalu mengatakan ayat ini. Maksudnya adalah bahwa kalau engkau bersungut-sungut, maka engkau tidak mungkin percaya kepadaku. Karena semakin engkau bersungut-sungut, semakin engkau merasa benar, dan semakin engkau akan menolakku. Seperti itulah maksudnya perkataan Yesus. Seseorang tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus kalau yang menjadi kebenaran adalah pemikirannya sendiri, pemahamannya sendiri, dan pengamatannya sendiri. Kita perlu memiliki waktu untuk diam di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon hikmat daripada Tuhan, supaya kita mendapatkan kebenaran yang sejati yang asalnya daripada Tuhan. Mari kita berdoa memohon Tuhan membuka hati kita dan mengatakan apa yang benar kepada kita. Firman Tuhan melalui Alkitab bisa menjadi tuntunan bagi hidup kita untuk mengetahui apa yang benar dan tidak benar. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang mengandalkan hikmatnya sendiri. Bapak Saudara, mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan tinggi hati, jangan bersungut-sungut, dan memohon Tuhan untuk memberikan hikmatnya kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan pada hari ini kepada setiap anak-anak-Mu. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang tidak bisa mencari Tuhan dengan kemampuan kami, dengan kekuatan kami. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan telah mencari kami, bahwa Tuhan telah dengan mau rendah hati turun ke dunia untuk menebus kami bahkan dari dosa kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk kami boleh selalu rendah hati di hadapan Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu yang hari ini sedang dalam pergumulan dan persoalan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar, supaya setiap kami juga boleh merasakan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kami.
Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekian, Tuhan memberkati kita semua.